Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat zahir adalah sholat 5 waktu, sholat gerak-gerik batang tubuh, mulai daripada takbir sampai dengan salam. Insya Allah, karena kita masih hidup dan bergerak batang tubuh ini di atas bumi, maka kita amalkan syariat Datuk Baginda Nabi Muhammad SAW. Sekedar sebagai informasi ilmu dan pengetahuan, kalau ada suara hati keluar menyebut Allah, 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 maka itu tandanya hati kita telah melaksanakan sholat. Dan kalau nafas ini keluar masuk selalu berzikir hu Allahu, Allahu, Allah, maka insya Allah nafas kita telah melaksanakan sholat. Itu maknanya. Kemudian zikir ini ada zikir tubuh la ilaha illallah, zikir hati Allah, zikir nafas hu Allah, kemudian zikir rahasia ah. Mengapa ada perbedaan-perbedaan zikir ini? Sebenarnya tidak beda. Tumpuan awalnya itu adalah zikir tubuh la ilaha illallah. Karena zikir tubuh la ilaha illallah sudah tenggelam di dalam rasa, maka dia berubah, tinggal hanya Allah, Allah, Allah. Karena zikir hati ini sudah tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka insya Allah yang ada hanyalah zikir nafas hu Allah, hu. Hilang Allahnya, yang ada hanya hu. Dan semakin larut tenggelam zikir hu ini, maka hilang zikir hu, yang ada hanya ah. Berpindahnya dari zikir yang satu ke zikir yang lain ketika kita berzikir, itu menunjukkan bahwa terjadinya peralihan, tenggelamnya zikir yang satu, muncul zikir yang baru. Tenggelam zikir yang satu, muncul zikir yang baru. Efek daripada akhir penyebutan zikir itu karena nikmatnya rasa, karena tenggelamnya zikir ke dalam rasa. Insya Allah seperti itu. Ah yang dimaksud bukan a kof ha, alif kof ha, tetapi alif ha ah. Dan selanjutnya kalau muncul zikir a, i, u, ah, hu, ah, huwa, ah, ha, insya Allah biarkan saja dia berjalan, karena khusyuk dan konsentrasi kita semata-mata kita serahkan kepada Allah. Itu hanya merupakan lantaran dan sarana. Tidak perlu kita kaji ketika zikir itu berjalan. Tidak perlu kita analisa ketika zikir itu berjalan. Biarkanlah zikir itu sebagai penghantar kendaraan kita terbaik untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan muncul sebuah daya, kekuatan ghaibiyah yang kita sadari akan datang dengan sendirinya. Itulah warid. Itulah ilham hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa disebut dengan mauna, karomah, laduni. Insya Allah, maka berarti menunjukkan bahwa zikir kita telah tenggelam dan Allah sudah menggenggamnya. Maka menunjukkan bahwa jiwa kita telah digenggam oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya wallahu alam bisawab, kita serahkan saja kepada Allah. Maka Allah akan mengangkat hijab dan kita diberikan kasaf. Kita akan menyaksikan, bermusyahadah bagaimana indahnya perjalanan mi'raj daripada jiwa kita, daripada nafas kita ketika kita berzikir. Perhatikan baik-baik posisi letak duduk nafas ketika masuk. Ketika kita belajar mengenal diri, maka kita berbaiat dengan mursyid. Maka mursyid mempertanggungjawabkan perjalanan ini sebagai pemimpin, pembimbing, penuntun ruhani, pembimbing, penuntun arah jalannya napas, pembimbing, penuntun arah jalannya jiwa, bersama para malaikat, bersama murobi daripada mursyid, bersama robitah mursyid Datuk Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang salik, dia telah mewakafkan, menggadaikan serta menyerahkan persoalan ghaibiyah, persoalan ruhaniyah kepada mursyidnya. Dia hanya melakoni ikhtiar perjalanan nafas dengan zikir yang diberikan. Contohnya seperti zikir nafas. Dia hanya mengkhusyukkan dirinya, kemudian memasukkan zikir nafas hu, mengeluarkan zikir nafas Allah. Selebihnya untuk menempatkan posisi nafas itu secara gaib, turun di perut, di hati, atau di ubun-ubun kepala, tenggelam di ubun-ubun kepala, tenggelam di hati, kolbi, atau tenggelam di perut.
perjalanan ini ghaib, maka itu menjadi urusan mursyid, malaikatullah, dan datuk-datuk Robitah mursyid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekedar informasi ilmu, pengetahuan bahwa ada 3 zikir, ada 3 rahasia yang di dalam aktualnya berjalan, kemudian singgah pada tempat dan stasiun 3 ini. Biasa diistilahkan dalam perguruan kita ini, di dalam tarekat kita ini, nafas Allah, nafas Ahmad, dan nafas Adam. Nafas yang ketika tenggelam di ubun-ubun digenggam zat Allah, namanya nafas Allah. Nafas yang turun tenggelam di kolbi, di negeri hati, negeri rasa, namanya nafas Ahmad. Nafas yang turun di perut, di sulbi, namanya nafas Adam. Begitu juga istilah nur Allah, nur Ahmad, nur Adam. Nur Allah, nur zat Allah yang ada di ubun-ubun kepala, yang biasa turun menyinggahi negeri hatinya, kolbi, zahirnya. Ketika nur zat ini turun menyinggahi negeri hati, maka namanya menjadi nur Ahmad. Nur Allah, nur Ahmad satu, hanya beda nama karena tempat dan posisi tinggalnya. Ketika di ubun-ubun kepala namanya nur zat, tapi kalau tinggalnya sudah di kolbi, di hati namanya nur Ahmad, nur Muhammad. Insya Allah beda dengan yang ada di perut. Yang di perut ini tempat tinggalnya itu bukan di perut. Nur yang tempat tinggalnya yang sebenarnya namanya nur Adam ini, tempat tinggalnya di sulbi kita. Kemudian dia turun ke kemaluan, lalu dia naik ke perut, dan dia akan fana bergabung, fana lebur di hati kolbi. Ketemu dia dengan nur zat, nur Ahmad, nur Allah dan nur Ahmad. Maka fanalah nur Adam ini, nurun ala nurin. Nah, ada hikmah yang mau disampaikan Abah bahwa banyak sekali orang belajar, banyak sekali keluarga kita, ayahanda kita, banyak sekali saudara-saudara kita yang kalau kita kaji secara akhlakul karimah, kita mendengarkan dan mengikuti itu, ada yang sudah mengaku dirinya sebagai guru, mursyid misalnya, atau pembimbing misalnya. Ini kita hanya mengambil contoh saja, atau berarti nafsu syahwatnya, nafsu aku hambanya lebih tinggi daripada nafsu rabanya. Akhirnya muridnya mengalami kurban, dan akhirnya kurban pula nama tarekah, kurban pula nama perguruan ilmu hakikat ini. Banyak orang mengatakan bahwa belajar tarekah itu sesat karena lebih banyak maksiatnya. Subhanallah, na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Mengapa? Karena kalau kita salah tempatkan nafas itu, maka salah pula efek dan dampaknya. Aktualnya begini, nafas itu kalau lebih banyak jatuh di perut, itu hati-hati. Kalau semua nafas itu kita turunkan di perut, maka nafsu aku hambanya lebih tinggi daripada nafsu rabanya. Maka dengan berbaik kepada mursyid-mursyid bertanggung jawab, berdoa kepada Allah agar bersama para malaikat dan robitah mursyid menuntun dan membimbing, menempatkan posisi nafas hu masuk tenggelam di negeri rasa atau di zatnya atau di ubun-ubun. Jadi hanya 2 saja tempat yang baik itu, di ubun-ubun kepala, yaitu di zat nafas halus itu, atau sudah terjadi kolaborasi dengan nafas kasar ini, ataukah dia turun ke negeri hati, di kolbi. 2 tempat itulah. Maka wajib hukumnya itu nur yang ada di sulbi ini, yang ada di kemaluan ini, yang ada di perut ini harus naik ke atas, harus fana,
dia ini harus mati, tidak bisa dia hidup. Kalau kita turunkan napas kita ini semua kumpul di perut, maka nur yang ada di Adam ini hidup. Kalau nur yang ada di Adam hidup, maka kita lebih banyak memiliki 80% nafsu keakuan aku hamba daripada nafsu rabania. Sedikit sekali nafsu rabania itu. Karena nafsu rabania itu ada ketika hidup Nur Muhammad yang ada di kolbi, hidup Nur Muhammad yang ada di zat atau Nurul Izzati. Posisi Nur Muhammad yang hidup lebih banyak di perut, yang bersumber dari tulang sulbi ini, itu makrifatnya keluarga kita, saudara kita dari golongan jin muslim. Jadi ada dua posisi Nur Muhammad, makrifatnya jin muslim itu berada di lambung kanan, makrifatnya jin kafir itu Nur Muhammad yang ada di lambung kiri. Kalau di profil badan kita, tubuh kasar kita, di batang tubuh kita. Oleh karena itu maka tempat tampung tinja itu biasanya di lambung kiri. Sehingga kalau kita menjatuhkan nafas ini tenggelam di perut, banyak hamba Allah ini diberi kebesaran Allah memiliki ilmu yang dahsyat tentang raga dan jasad, kesaktian, kekebalan, tetapi syahwat biologisnya minta ampun, karena sudah terkumpul semua nafas jiwa ada di perut. Di kolbinya sedikit stoknya, sementara di ubun-ubun kepalanya sedikit. Kalau golongan kita manusia Islam yang ingin bermakrifat, maka insya Allah mari kita fokuskan hanya dua stasiun yang ada, di kolbi dan di ubun-ubun kepala, di ghodibun yang ada di hati dan di ubun-ubun kepala. Insya Allah kalau nafas itu jatuh di zat Allah, tenggelam di zat Allah, digenggam zat Allah di ubun-ubun kepala, maka insya Allah ma'rifat billah. Sama juga kalau memang turun di kolbi, insya Allah ma'rifat billah. Karena ketika tenggelam di kolbi, maka dia akan naik kembali ke asalnya di ubun-ubun kepala. Sampai di ubun-ubun kepala maka fana, lebur, yang ada hanyalah zat Allah. Semua amalan yang ada hanya mengikuti deru nafas yang masukhu keluar Allah, masukhu keluar Allah. Selanjutnya sudah menjadi tanggung jawab kebesaran Allah, kuasa Allah yang akan memberikan melalui tuntunan mursyid, melalui tuntunan para wali-wali, dato-dato, melalui tuntunan robita mursyid atau baginda Nabi, dan terkhusus bimbingan Malaikatul Jibril alaihissalam turun ke Nur Muhammad di ladang kolbi, dan malaikat Israel nanti kalau urusannya naik ke ubun-ubun kepala. Insya Allah. Ini hanya sekedar informasi saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk bagi kita yang salib ini memahami dan mengetahuinya. Kita tidak boleh lepas dan keluar dari pintu Muhammad. Kita berada di atas sirat Muhammad, maka insya Allah kita selamat dunia wal akhirat.